Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi sebelumnya ya tentang osmosis. Nah, untuk mengingat konsepnya, yang perlu kita pahami adalah pada osmosis yaitu pergerakan dari larutan yang bersifat hipotonis memiliki konsentrasi rendah menuju ke hipertonis, konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Yuk kita ingat kembali gambar dari video sebelumnya pada peristiwa osmosis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Lalu coba deh kalian lihat apa perbedaan dari gambar tersebut. Nah, di sini ada 3 perlakuan. Pada perlakuan yang A, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu direndam dalam larutan yang hipertonis atau memiliki konsentrasi yang tinggi atau pekat. Pada perlakuan B direndam dalam larutan yang isotonis. Sedangkan pada perlakuan C, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan direndam dalam larutan yang hipotonis atau encer. Apa yang terjadi? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah isotonis. Yuk kita pahami istilah isotonis. Cairan isotonik yaitu cairan yang netral, yang seimbang. Apa contohnya? Contohnya adalah minuman isotonik. Minuman isotonik itu isinya apa sih? Yaitu berisi tentang cairan yang bisa menggantikan ion-ion yang hilang di dalam tubuh kita karena beraktivitas. Nah, sekarang kalian amati sel tumbuhan yang direndam dalam larutan isotonis. Coba kalian amati panah biru. Pada panah biru tersebut menunjukkan bahwa jumlah air atau H2O yang masuk ke dalam sel tumbuhan itu sama dengan jumlah air yang keluar. Nah, kondisi sel menjadi sangat seimbang. Hal inilah yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi kaku. Lalu bagaimana pada kondisi hipotonis? Sel tumbuhan yang direndam dalam larutan hipotonis atau larutan yang memiliki kepekatan yang rendah atau encer. Nah, sedangkan di dalam sel sendiri bersifat hipertonis. Kita pahami dulu, kita ingat dulu konsep dari osmosis, bahwa osmosis yang bergerak adalah hipotonisnya, sedangkan hipertonisnya diam saja. Maka hal ini mengakibatkan air yang akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Kenapa? Karena air sifatnya lebih hipotonis. Hal ini menyebabkan sel pada tanaman akan menggembung. Sel yang menggembung ini tidak akan pecah. Kenapa? Karena pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Hal inilah yang disebut dengan kondisi turgor. Nah, apa itu turgid atau turgor? Turgor adalah kondisi di mana sel tumbuhan kemasukan air sehingga membran sel akan menekan tepi dinding sel. Nah, sekarang kita pelajari tentang hipertonis. Apa yang terjadi sel tumbuhan yang direndam dalam larutan yang hipertonis atau memiliki kepekatan yang tinggi? Maka sel hewan tersebut di dalamnya bersifat hipotonis. Kita ingat kembali ya konsep dari osmosis, bahwa osmosis adalah pergerakan larutan dari konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis, sehingga air yang terdapat di dalam sel tumbuhan akan keluar. Apa
Akibatnya, maka sel tersebut akan kehilangan air. Maka membran plasma akan lepas dari dinding sel. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa plasmolisis. Lalu kita pahami untuk sel hewan. Apa yang terjadi? Sebenarnya intinya sama ya dengan sel tumbuhan. Sel hewan yang direndam dalam larutan isotonis, maka bentuknya akan tetap. Mengapa? Karena jumlah air yang masuk ke dalam sel hewan itu sama dengan jumlah air yang keluar dari sel hewan. Sedangkan pada kondisi hipotonis, yaitu kondisi di mana sel hewan direndam dalam larutan yang memiliki kepekatan yang rendah, di mana sel hewan itu sendiri bersifat hipertonis, maka air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Hal ini mengakibatkan sel tersebut akan menggembung. Nah, karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka yang akan terjadi adalah sel akan pecah atau lisis. Kita kenal dengan istilah hemolisis. Bagaimana dengan kondisi hipertonis? Pada kondisi hipertonis, ya, sel hewan yang direndam dalam larutan hipertonis atau memiliki kepekatan yang tinggi, yang terjadi adalah air yang berada di dalam sel akan keluar. Hal ini mengakibatkan sel kehilangan air, bentuk sel menjadi keriput, membran selnya menggerut karena mengalami kontraksi yang berlebihan. Hal ini yang menyebabkan terjadi peristiwa krenasi. Nah, ini ya, terjadi peristiwa krenasi. Nah, dari gambar tadi sudah jelas ya, jadi apa yang terjadi pada peristiwa osmosis. Selanjutnya, kita ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Saya ucapkan terima kasih.